Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Kalau kemarin kita belajar tentang hal-hal yang disunahkan ketika puasa, sekarang kita belajar tentang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Dalam hal ini bukan yang membatalkan puasa bukan membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa, mengurangi keutamaan puasa. Kalau puasa secara syar'inya itu sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, itu di pasal hal-hal yang membatalkan puasa. Namun hari ini yaitu yang bisa mengurangi puasa. Apa? Yang pertama, contohnya banyak hal-hal yang bisa mengurangi puasa. Banyak. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain. Apa? Ghibah ya. Ghibah itu mengurangi pahala puasa, pahala keutamaan puasa. Karena puasa sesungguhnya itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, juga menjaga supaya kita tidak menjelekkan orang lain atau membuat dosa lah, maksiat di dalam tubuh kita, utamanya mulut kita, kan gitu. Maka sekali lagi kita harus menjaga mulut kita, lisan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi puasa tadi, mengurangi pahala puasa, ganjaran berpuasa. Itu yang pertama. Contoh yang kedua yaitu berbohong. Juga dalam hal ini yang dilakukan oleh lisan kita, mulut kita. Ini berbohong itu juga mengurangi pahala puasa, meskipun niatnya bercanda. Tapi kan sebetulnya bercanda itu bukan dengan sesuatu yang berbohong, itu menipu. Tidak semua bercanda itu harus berbohong, atau bukan berarti berbohong itu bisa dengan bercanda atau dengan cara bercanda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mencaci maki orang lain. Kalau yang pertama itu menjadikan orang lain itu ketika orang lain itu tidak ada, ya, atau biasa disebut dengan ghibah. Kalau sekarang mencaci maki orang lain di depan orangnya, ini lebih parah dosanya, lebih banyak mengurangi dosanya. Karena apa? Selain bermaksiat mulut orang yang mencaci, juga bisa menyebabkan sakitnya hati orang lain atau orang yang dicaci. Iya, kalau orang lain bisa menerima atau bisa sabar. Kalau orang lain itu atau orang yang kita caci itu tidak menerima atau membalas cacian, itu kan kalau menyulutkan api amarah, mendatangkan api kepada kayu bakar, kan gitu.
kayu bakar meskipun sudah kering, kalau tidak api ya tidak akan terbakar, kan sama kan seperti itu. Nah, jadi kita ketika mencaci itu secara tidak langsung itu menggiring atau membakar emosi orang lain. Lebih-lebih kalau orang itu tidak bisa menahan amarahnya, bisa brutal nanti, bisa ngamuk-ngamuk, bisa mukul ini mukul itu. Nah, ini kan lebih bahaya besarnya. Artinya lebih banyak mengurangi pahala puasa kita, meskipun kita tidak makan tidak minum. Tapi kalau pekerjaannya atau kelakuannya mencaci orang lain, mencaci maki orang lain, itu bisa batal puasanya, mengurangi puasa. Dan masih banyak hal lain, yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut. Kalau itu dari segi mulut atau lisan, bisa juga dengan tangan kita, contoh mencuri. Mungkin tidak makan, tidak minum, tapi kalau kelakuannya mencuri itu bisa mengurangi pahala puasa. Karena sekali lagi hakikatnya puasa itu adalah menahan diri. Mungkin kita ingin, ya kan bisa kita tahan, tapi sebagian orang kan tidak bisa menahan untuk memiliki sesuatu. Nah, terus kemudian mengurangi pahala ini bukan berarti hanya berlaku ketika siang saja ketika kita berpuasa. Juga ketika malam hari, utamanya di bulan Ramadan, itu kita dilarang keras untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Bukan berarti kita dilarang hanya siang hari saja. Juga bisa mengurangi pahala ini yang biasa dilakukan oleh perempuan, yaitu mengumbar aurat atau membuka aurat. Lebih-lebih ketika berpuasa siang hari atau bahkan sore-sore hari ini. Bukan cuci mata itu, Bang. Justru mengotori mata itu. Karena sekali lagi pada hakikatnya puasa itu adalah menahan dari semuanya. Menahan kita ingin dipuji oleh orang lain, atau menahan ketika kita ingin melihat orang lain terbuka auratnya dan lain-lain. Itu banyak seperti itu. Maka dalam hal ini kami mengingatkan diri sendiri dan para santri, upayakan di bulan suci Ramadan ini kita berubah dan menjadi media dan sarana untuk merubah diri kepada jalan yang Allah ridho. Jangan musiman gitu, jangan musiman. Karena memang hidup itu kan tidak ada yang tahu, mati itu kapan tidak ada yang tahu, dan Ramadan yang akan datang kita tidak tahu bisa sampai atau tidak. Maka peluang ini untuk membetulkan diri, membenah diri, dan karena saat-saatnya berpuasa, saat